wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala nabiyana Muhammadan imamal muttaqin. Uswatan wa rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim. Sayyidina wa habibana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah yang senantiasa saya muliakan. Puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan, salawat salam kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabat. Semoga senantiasa tercurahkan di tengah-tengah rintik-rintik turunnya hujan. Ibu mustajabah doa. Saya bisa mendoakan semoga yang hadir malam ini ya Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan lahir batinnya, Allah kuatkan iman Islamnya, Allah muliakan akhlaknya, Allah tinggikan derajatnya, Allah luaskan rezekinya, Allah baguskan rumah tangganya, selamat dunia bahagia dunia akhiratnya. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, dalam syariat Islam itu ada ketetapan hukum yang masing-masing mempunyai konsekuensi. Ada ketetapan yang itu tidak bisa ditolerir, harus kita kerjakan, harus kita laksanakan. Konsekuensinya, kalau kita melaksanakan, kita dapat balasan yang sering disebut pahala. Kalau kita tidak mau melaksanakan, konsekuensinya kita mendapatkan balasan yang sering kita sebut dengan dosa. Ketetapan hukum itu namanya wajib. Yang kedua, ada ketetapan hukum dengan konsekuensi kalau dilaksanakan mendapat pahala, tidak dilaksanakan tidak mendapatkan dosa. Namanya sunnah. Ada juga ketetapan yang tidak ada perintah, tidak ada larangan, sehingga dilaksanakan dan tidak dilaksanakan tidak mendapatkan apa-apa, disebut dengan mubah. Ada juga ketetapan yang sebaiknya kita tinggalkan. Maka kalau kita mau meninggalkannya, konsekuensinya kita mendapatkan balasan pahala. Kalau kita tidak meninggalkannya pun tidak mendapatkan dosa. Namanya makruh. Nah, ketetapan yang tidak bisa ditolerir, kalau kita mengerjakan mendapat dosa dan kita senantiasa menghindarinya mendapatkan pahala, disebut dengan haram. Sementara bagaimana dengan tradisi yang ada di perumahan kita? Karena orang Indonesia, khususnya yang Muslim, punya nilai ketawaduan. Apa tawadhu itu? Rendah hati. Bentuk kerendahan hati kita adalah kita sadar sebagai manusia, kita ini ketempatan makhluk kotor manusia. Kita ketempatan salah, kita ketempatan lupa. Bukan hanya salah, lupa. Kalau salah, solusinya minta maaf. Kalau sesama manusia, tapi kalau salahnya kepada Allah, maka minta ampun. Tapi kalau lupa, jangan minta maaf. Lupa itu harus diingatkan. Maka setiap ada momen yang berkaitan dengan syariat yang mudah lupa orang Muslim, wajar kita saling mengingatkan. Bulan Rabiul Awal itu
diyakini bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Muslim Indonesia manusia kadang lupa, maka bulan Rabiul Awal diingatkan dengan tradisi peringatan Maulid. Bulan Rajab diyakini Rasulullah naik ke langit menerima perintah sholat 5 waktu, maka setiap bulan Rajab diingatkan dengan peringatan sholat. Pertengahan Ramadan turunnya Al-Quran, maka setiap pertengahan Ramadan kita diingatkan dengan peringatan Al-Quran. Tanggal 1-nya tahun pertama ditetapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada bulan Muharram, maka kita diingatkan setiap bulan Muharram dengan adanya peringatan tahun baru Hijriah, tahun baru Islam. Peringatan seperti ini, ngumpulnya bapak seperti ini, ngumpulnya mubah. Mubah ini tergantung mau dibawa kemana. Sama-sama ngumpulnya, sama-sama mubahnya. Cuma kalau dalam perkumpulan itu ada ibadah, maka konsekuensinya kita jelas mendapatkan balasan pahala. Bapak kumpul di masjid, di situ dibacakan Al-Quran. Jangankan yang membaca, yang mendengarkan saja dapat pahala. Padahal ngumpulnya mubah. Bapak ngumpul di masjid, di situ disediakan makanan. Kalau itu sekarang cuma minuman saja. Jadi ya sedekah, maka sedekah itu yang baik. Bapak ngumpul di suatu tempat, ngumpulnya mubah, tapi di situ diselenggarakan maksiat, konsekuensinya berdosa. Maka kumpulnya bapak di masjid ini yakin tidak akan sia-sia, karena yakin setiap bapak kumpul mesti ada kegiatan ibadah. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena Indonesia yakin tidak bisa menolak tradisi yang begitu. Setiap bulan ada momen-momen termasuk bulan sekarang kemarin di tengah pandemi, masya Allah, dengan protokol yang sangat ketat, masih ada orang yang mau mengadakan peringatan termasuk peringatan tahun baru Islam. Ibu sholat di masjid, mungkin di sini mengadakan sudah. Alhamdulillah, kok nggak undang saya kan? Iya, yang penting mengadakan supaya saling mengingatkan seperti itu. Ada PPKM sekarang yang tidak jelas. Ini tentang level 3, level 2 kita nggak tahu. Dikatakan level 3 banyak yang nggak pakai masker. Dikatakan level 2 katanya masker. Moga-moga sehat walafiat semua. Ini yang kata. Jadi perlu diingatkan. Di Indonesia ini bukan hanya ragam bahasa, ragam budaya, termasuk ragam agama. Masing-masing agama mempunyai kalender sendiri-sendiri. Orang Islam punya tahun namanya, cuma 2 orang ya Pak. Orang Islam punya tahun namanya, Kristen pakai tahun namanya Masehi. Buddha pakai tahun namanya tahun Saka. Hindu punya tahun namanya Surya Sadaka. Orang Konghucu, orang Cina pakai tahun namanya tahun Baca itu selamat hari raya. Imlek hari raya. Tapi ada mengatakan memang tahun Imlek boleh. Namanya tahun Coli dan tahun Maui. Mereka setiap kegiatan ada tahunnya. Nelayan ada tahunnya, tani ada tahunnya, dagang ada tahunnya mereka. Nah, di daerah kami di Jawa, khususnya Jawa Tengah, itu ada tahun juga namanya tahun Aboge, tahun Alif Rebo Bage. Ini
yang selisihnya kadang-kadang terlalu lambat. Umpamanya di sini tanggal 15 Januari Ramadan, nanti di sana itu mulai tanggal 19 atau 20. Dulu jualannya itu masih begitu juga dengan tahun Hijriah dan tahun-tahun lainnya ada kemiripan. Apa kemiripannya? Ternyata kalau jumlah harinya berbeda-beda. Masehi itu cenderung lebih banyak karena sampai ada tanggal 31. Betul Pak? Betul. Berapa bulan sekali terjadi tanggal 31? Berapa bulan sekali? Satu kali. Dua kali. Itu kalau jumlah. Makanya kalau punya tanggal kelahiran ke 31 itu ulang tahunnya 3 tahun sekali. Karena kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Sementara masih itu cenderung kalau udah 39. Tapi dalam kalender tersebut ada kemiripan. Apa? Dalam satu tahun itu rata-rata 12. Betul Pak? Bapak punya kalender? Satu tahun berapa bulan? Sebutkan sama-sama. Hijriah, Muharram, Syawal, Rabiul, Jumadil, Pak jangan nyautin belakang. Kalau belakangnya saya bantu juga. Ini supaya melatih Bapak hafal Muharram, Syawal, Rabiul, Jumadil, teruskan Pak. Kenapa saya ngaji kali ini melatih Bapak untuk menghafal? Karena begini, Indonesia ini mayoritas Muslim, tapi yang berlaku Masehinya, betul? Ketimbang Hijriahnya. Diakui atau tidak? Bapak bayar listrik, bayar air pakai Hijriah, pakai Masehi? Masehi. SPP anak-anak dibayar Hijriah atau Masehi? Gajian Bapak itu keluar pakai Hijriah, pakai Masehi? Pakai Masehi. Tidak ada pemutiara. Bapak-bapak ibunya ditanya, Bu, suami ibu gajian tanggal berapa? Oh nanti Pak, tanggal 21 dulu. Tidak ada. Kelihatan kasih sekali. Maka wajar Bapak Ibu lebih hafal bulan-bulan Masehi daripada Hijriah. Cuman kalau demikian, ini yang perlu saya ingatkan. Aktivitas sehari-hari boleh pakai Masehi, tapi untuk urusan ibadah mau tidak mau kita harus pakai Hijriah. Mana dalilnya? Al-Quran surah Al-Baqarah. Surah apa? Nanti dibukalah, saya tunjukin ayatnya, udah enakan kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil ahillati qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Al-ayat surat Al-Rahim. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada Muhammad, 'anil ahillah, tentang ahillah. Ahillah ini jamak dari kalimat hilal. Hilal ini artinya bulan. Mereka bertanya tentang beberapa bulan. Kul, jawablah oleh Muhammad, dia kadakum ahillah, dia kadakum hilal. Apa itu mawar itu? Waktu-waktu linnas bagi manusia. Ulama ahli tafsir mufassir mengatakan waktu ibadah, waktunya ibadah. Wal haji dan haji. Nanti kita bahas kenapa di situ menggunakan kalimat wal haji, padahal haji juga. Jadi kalau untuk urusan aktivitas kerja sehari-hari silakan pakai Masehi.
tapi urusan ibadah harus pakai Hijriah. Maka kesempatan kita mengadakan acara Muharram, perluas keilmuan kita. Dengan apa? Memperdalam, minimal kita membedakan Masehi sama Hijriah. Apa bedanya Masehi sama Hijriah? Yang pertama, dari cara menghitungnya. Masehi menggunakan rotasi matahari. Matahari bahasa Arabnya Samsul, maka dikelompokkan Masehi itu tahun Samsiah. Hijriah rotasinya pakai rotasi bulan. Bulan bahasa Arabnya Qamarun, maka Hijriah dikategorikan kelompok tahun Qamariyah. Karena caranya itu yang beda, maka hasilnya tidak sama. Perputaran matahari sama perputaran bulan juga beda. Karena perputarannya berbeda, maka hasilnya tidak sama. Contoh waktu sholat berubah-ubah jamnya, betul Pak? Subuh jam berapa tadi? Cuma 3 orang yang bangun 4:40. Duhur jam berapa? 12 menit. Kalau lambat-lambat atau masih ingat sholat, masih kalah sama ibu-ibu tak bisa. Begitu saya tanya langsung nyaut. Subuh jam berapa? 4:45. Duhur 12:09. Cepat kali dia di belakang bapak dan saya kalau sholat. Mereka membaca. Karena itu yang beda, maka hasilnya tidak sama. Penetapan awal bulan apapun kita menggunakan Hijriah, maka awal bulan itu berbeda Masehinya. Sebagaimana hari raya juga berbeda-beda Masehinya. 2021 Natal tanggal berapa Pak? 25 Pak? Desember. Kedepannya 2022 Natal jatuh tanggal berapa? 25. Tetap 25 Desember. Tapi nanti 2029 masih jauh. Bapak perkirakan nanti Lebaran jatuh tanggal berapa? Tanggal 1. Bapak kayak aku boleh nyebutin. Tanggal 1. Saya tadi acara tahun baru Hijriah di Tuban. Tanggal berapa? Lebaran 2 tahun. 2 tahun. Malah ada yang jawab belum pasti Pak. Itu namanya Lebaran yang pasti tanggal 1. Cuman masih punya kesulitan. Nah, dari mana kita tahu bahwasanya ketetapan bulan itu 12 bulan dalam setahun? Dalilnya dalam surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mungkin sering dibaca di sini. Inna iddatas syuhurin indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Isna asyara syahran fi kitabillahi wa ma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadrimu fihinna wal fala tadrimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan syukur beberapa bulan indallah di sisi Allah itu Allah tetapkan isna asyara syahran 12 bulan fi kitabillah, di dalam kitabnya Allah. Ayat kitabillah itu maksudnya dalam ketetapan yang sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Sejak kapan ditetapkannya 12 bulan itu? Yauma khalaqas samawati wal ardi. Sejak diciptakannya langit dan bumi. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi bersamaan dengan penetapan 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga
itu Syahrul Muharram, pemimpin bulan Muharram itu dari tempat yang mana Pak? Jawabannya bulan Rajab. Rajab ini tak bisa sendiri, maka kata ulama itu yang paling istimewa, yang paling mulia di antara empat yang mulia. Bapak mungkin bertanya, bukankah yang pemimpin daripada bulan itu adalah Ramadan? Betul Pak? Lalu bagaimana sikapnya dengan Ramadan? Ulama mengatakan Ramadan itu kemuliaannya bukan semenjak diciptakannya langit dan bumi, tapi Ramadan justru kemuliaannya itu semenjak turunnya Al-Quran. Maka mulia Ramadan. Di situ ditambah dengan adanya Lailatul Qadar, di situ adanya berlipat gandaan pahala, maka disebutlah Sayyidus Syuhur. Sebenarnya kata ulama asal mulanya Syahrul Muharram itu hanyalah 4. Sebagai pengetahuan kita, biar kita tambah luas. Tadi dalam surah Al-Baqarah selain awal linnas ada kalimat wakas, sangat berkaitan dengan surah At-Taubah. Kenapa? Karena bulan-bulan Muharram, bulan-bulan yang dimuliakan ini adalah bulan-bulan persiapan pasca haji dan sebelum haji. Bapak sudah haji belum? Cuma 3 orang yang belum haji semua. Alhamdulillah ada beberapa yang sudah nyicil Pak ya, nyicil gajinya maksudnya mulai putih, buka-buka ini pertanda keseriusan kita menuju kebaikan Nordin. Doakan, saya juga minta doanya karena jatah saya ini tahun sekarang ini yang benar. Yang kemarin belum, kami masih menunggu 2 tahun lagi. Memang kalau mau berkehendak tidak ada yang bisa berubah, betul Pak? Tinggal mas koper, tinggal naik pesawat aja bisa terjadi seperti itu. Nunggunya berapa tahun? 13. Apa 13 tahun? Katanya 9. Katanya yang sekarang daftar itu 27 tahun. Makanya saya tuh akan buka-buka di sini, ditakdirkan untuk bisa naik di sini. Karena Bapak jangan takut masalah berapa lamanya kita nunggu. Kadang-kadang nggak bisa kasar, betul. Kadang-kadang yang diperkirakan 27 tahun, 11 tahun. Saya diperkirakan 9 tahun, ini udah mau 10 tahun. Lalu apa yang dimaksud dengan Muharram di situ? Banyak penafsiran. Satu, Allah muliakan dengan kemuliaannya, artinya di situ jangan saling menyakiti. Karena ayatnya wala tadkhulu fihinna anfusakum. Jangan kalian mendolimi diri kalian sendiri. Dilarang kita saling berperang. Bahkan dalam kitab Minhajul Muslimin di situ anwa'u dolimati salah satu. Ada 3 macam kedoliman. Yang pertama, dolimul abdi li rabbihi, dolimnya seorang hamba kepada Tuhannya. Bapak harus memahami kalimat ini. Tuhan Allah itu Maha Kuasa, nggak mungkin terdolimi. Apa nih maksudnya dalam kitab Minhajul Muslimin? Kok ada seorang hamba mendolimi Tuhannya? Maksudnya begini Pak, dia berperilaku menyakiti, tapi yang disakiti tidak tersakiti. Kita jadi paham. Berperilaku menyakiti, mendolimi, tapi yang didolimi tidak akan terdolimi. Di situ ulama mengatakan bil musyrik wal kufur, dengan perilaku syirik dan kufur, menduakan Tuhan, menduakan Allah. Itu kan perilaku menyakitkan Allah. Tapi Allah tidak akan tersakiti.
Beda dengan kita. Dulu waktu bapak masih pacaran dengan ibu, dibuahkan sakit hati nggak? Kayaknya banyak yang sakit hati makanya nggak jawab. Sakit hati nggak Pak? Sakit hati itu manusia. Tapi Allah mau dibuahkan, mau ditinggalkan, Allah tidak akan sakit, betul nggak? Malah kembali kedolimannya kepada diri orang yang lain. Satu musyrik, yang kedua kufur. Bapak tahu kufur kan? Kufur itu asal kata dari kufur, artinya menutupi apa? Nikmat Allah. Dengan cara apa? Tidak mau mengikuti perintah. Ini kufur. Padahal kita ketahui bersama, yang dimaksud dengan Allah itu kuasa segala-galanya, sementara makhluknya adalah makhluk yang lemah. Termasuk manusia, bukan hanya manusia. Setiap makhluk Allah itu ada kelebihan, ada kekurangannya, ada kekuatan, ada kelemahannya. Betul Pak? Contoh satu saja. Panca indera kita namanya mata punya kekuatan untuk melihat, tapi punya kelemahan. Sekuat-kuatnya kita manusia kalah dengan ayam. Apa buktinya? Rasulullah mengatakan, ketika kalian mendengar pokok ayam di pagi hari, maka bertasbih dan berpujilah kepada Allah. Kenapa? Wa innahu ra'yatu malakan. Karena sesungguhnya ayam itu melihat malaikat. Masya Allah, pagi-pagi dia berpokok karena melihat malaikat. Padahal mata ayam sama mata bapak lebih besar mana? Mata bapak. Saya yakin ketajamannya juga lebih tajam mata bapak. Bahkan sering difitnah ayam ini dengan penyakit. Penyakit apa? Rabun gitu kan? Kenapa mesti rabun ayam? Padahal kerbau juga punya mata, sapi punya mata. Kenapa yang rabutan itu ayam? Tapi ternyata ayam itu punya kelebihan. Yang malah melihat malaikat. Kita hebatnya. Kelemahan di sini. Yang kedua, dolimul abdi li abdihi. Dolimnya seorang hamba terhadap hamba Allah. Itu kedoliman. Dan yang ketiga, dolimul abdi li ghairi. Dolimnya seorang hamba terhadap makhluk-makhluk Allah. Itu satu kedoliman. Maka ketika kita mau membinasakan makhluk Allah yang lain, kita harus punya dalil, punya alasan. Kita kadang-kadang cenderung sekutu, tapi nggak sepenuhnya salah, karena manusia itu punya insting cenderung kehati-hatian. Contoh, Bapak di sini naruh teh atau kopi, tiba-tiba ada semut datang, itu kita rek langsung diapakan? Diapakan semut, diketok, dimatikan. Padahal belum tentu semut itu mau minum teh, mau minum kopi, Pak. Siapa tahu dia cuma mau nengok air biasa. Atau cuma mau lewat saja. Kita kadang-kadang sudah bilang, boleh ada kecoa lewat itu. Bapak apa ini? Masuk pegang semprotan, coba. Padahal belum tentu dia mau bikin kopi. Siapa tahu dia mau arisan di situ. Tapi kenapa manusia berperilaku demikian? Karena kita tidak juga menyalahkan kebiasaan makhluk tersebut, betul Pak? Tikus itu bikin kotor. Kalau masuk rumah Bapak cepat ambil air. Kenapa? Karena kebiasaan tikus itu Pak. Manusia juga sebenarnya seperti itu. Kalau kebiasaan itu kami lewat aja udah dicurigai. Untuk kenapa nipu lewat? Kita itu kadang-kadang lebih cenderung kepada lewat komunitas. Duluman artinya kedoliman. Untuk itu ini yang dimaksud dengan moral. Artinya apa? Ketaatan kita di bulan Muharram itu, kemaksiatan kita di bulan Muharram ada asadul adab. Lebih adabul asadul adabnya lebih baik. Sebagaimana ketaatan kita
kita, pahalanya juga aksar, jauh lebih banyak. Maka dalam bulan-bulan Muharram, maaf Pak, Bapak tendensinya jangan bulan Muharramnya, tapi arba'atun hurum. Keempat bulan tersebut kita harus satu, waspada dengan kemaksiatan, yang kedua meningkatkan amal ibadah. Kenapa? Memanfaatkan waktu yang ada. Maka jangan heran ketika masuk bulan Muharram, banyak bapak-bapak yang tadinya pelit jadi dermawan, yang tadinya nggak mau menyantuni yang piatu, masya Allah dikoordinir yang piatu. Adakah di situ nilai pahala luar biasa? Kata Rasulullah yang pertama, lagi kumpul baka bi amil miskina wa masyirosin yatama. Tentukanlah kalian dengan memberi makan orang miskin dan mengusap-usap kepala anak yatim. Itu hadisnya masih umum. Tapi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, hadis ini statusnya dhaif. Hadis dhaif itu harus kita sikapi. Bagaimana ulama menyikapi hadis dhaif? Sebagian mengatakan boleh mengamalkan hadis dhaif dengan syarat satu, bukan untuk tauhid. Yang kedua, hanya sekedar untuk motivasi diri berbuat yang lebih baik atau beramal yang lebih baik. Dhaif ini lemah, bukan palsu. Kalau palsu namanya maudhu, itu kan. Kalau dhaif cuma lemah saja. Apa bunyi hadisnya? Barang siapa yang pada bulan Muharram dia mengusap-usap kepala anak yatim, maka Allah memberikan nilai pahala sebanyak rambut yang ada pada kepala anak yatim itu. Cuman ini bahasa kiasan. Jadi bapak jangan mencari anak-anak yatim yang rambutnya pada tebel-tebel. Nanti kasihan anak yatim yang botak-botak malah nggak bisa kuning. Ini bahasa kiasan saja. Boleh dilaksanakan, boleh. Sebagai apa? Motivasi untuk beramal kebaikan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Fala tadlimu fi fitnah anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim kepada diri kalian sendiri pada bulan-bulan tersebut. Yang terakhir, kita sama-sama mengambil hikmah. Kenapa di situ Allah menggunakan dua makhluknya untuk kita menghitung masa hidup hijriah? Karena matahari dan bulan Allah sengaja ciptakan di atas kepala kita supaya kita bisa melihat. Karena dalam Al-Quran itu manusia statusnya ulil albab, ulil absar. Kita dikasih kecerdasan, kepintaran, mengambil pelajaran. Yang kedua, bulan dan matahari Allah sebutkan dalam Al-Quran hampir berulang-ulang, walaupun tidak begitu banyak. Bapak baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas akan menjumpai ayat Asy-Syamsi wal Qamari, demi matahari dan demi bulan. Matahari dan bulan dijadikan kalimat sumpah oleh Allah. Luar biasa. Asy-Syamsi wal Qamari, demi matahari dan demi waktu buka. Bahkan bapak-bapak apalagi ibu-ibu yang rajin baca Yasin biasanya tiap hari Jumat akan menjumpai ayat Asy-Syamsi tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil. Hafid sudah Yasin yang cuma itu aja. Ya, dimaklumi karena memang yang rajin membaca. Nah, itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Allahumma waffiqna aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwe 10 menit mana? Ini ketuanya kudu di syuting.
Siji-siji. Nice. Apa nyari siapa?